3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akan menjelaskan biografi Al-Kindi. Al-Kindi yang memiliki nama lengkap Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Ia dilahirkan pada tahun 801 Masehi di kota Kufah. Ayahnya, Ishaq bin Saleh, menjabat sebagai gubernur Kufah pada masa Khalifah Al-Mahdi, yaitu tahun 775 hingga 785 Masehi, sampai masa kekuasaan Khalifah Harun Ar-Rasyid tahun 786 Masehi hingga 809 Masehi. Sejak kecil, Al-Kindi sudah tekun belajar. Di tengah lingkungan yang antusias dalam kemajuan peradaban Islam, Al-Kindi banyak mendapat kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang berkembang saat itu. Puncaknya, kala ia mengenyam dunia pendidikan formal, besarnya minat Al-Kindi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan makin menonjol. Walaupun orang tuanya meninggal dunia di saat Al-Kindi berusia muda, namun kehidupan ekonominya tergolong mencukupi. Ayahnya mewarisi kekayaan yang memungkinkan hasrat intelektualnya menekuni berbagai ilmu pengetahuan. Bahkan saat beranjak dewasa, Al-Kindi justru mendapat kesempatan untuk meneruskan petualangan intelektualnya ke Basrah. Lanjut, Basrah merupakan kota yang terkemuka bagi kalangan terpelajar untuk menimba ilmu pengetahuan. Popularitas Basrah sebagai pusat ilmu pengetahuan kala itu telah mencapai dunia barat. Kota ini banyak melahirkan bakat-bakat muda yang dikenal banyak kalangan sebagai kota yang subur bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Di tengah atmosfer Basrah, Al-Kindi turut melebur di berbagai kegiatan ilmiah dengan suasana belajar sangat kondusif. Di kalangan ilmuwan di sana, ia dikenal sebagai filsuf Islam pertama keturunan Arab yang banyak menerjemahkan buku filsafat. Kemampuan menjelaskan berbagai masalah, menyimpulkan dan mengungkapkan hal-hal yang sulit dipahami, membuat keberadaannya semakin diperhitungkan. Setelah berada di Basrah untuk kurun waktu yang cukup lama, Al-Kindi berniat meneruskan studinya di Baghdad. Di tengah atmosfer Basrah, Al-Kindi turut melebur di berbagai kegiatan ilmiah dengan suasana belajar sangat kondusif di kalangan ilmuwan di sana. Ia dikenal sebagai filsuf Islam pertama keturunan Arab yang banyak menerjemahkan buku filsafat. Kemampuan menjelaskan berbagai masalah, menyimpulkan dan mengungkapkan hal-hal yang sulit dipahami membuat keberadaannya semakin diperhitungkan. Setelah berada di Basrah untuk kurun waktu yang cukup lama, Al-Kindi berniat meneruskan studinya ke Baghdad. Saat berada di Baghdad, Al-Kindi gigih mempelajari berbagai jenis ilmu termasuk filsafat. Kecerdasan Al-Kindi membuatnya lebih menonjol di antara para sarjana angkatannya. Kemampuan Al-Kindi dalam menguasai bidang bahasa pun tampak lebih dominan, yang pada akhirnya para ilmuwan memberinya gelar sebagai ahli bahasa. Dan keahlian berbahasa itu pula memudahkannya menguasai beragam ilmu pengetahuan dari berbagai sumber dari luar negeri. Awal abad ke-9, karir Al-Kindi memasuki puncak. Ia telah banyak menguasai ilmu pengetahuan, yakni bahasa, filsafat, astrologi, astronomi, matematika, fisika, kimia, dan berbagai ilmu lain. Hebatnya. Prestasinya saat itu banyak mendapat sorotan dari penguasa dan politisi di masanya saat itu. Selanjutnya, karya dan pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, dari metafisika, etika, logika dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik. Juga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, dan gempa bumi. Sayangnya, banyak karyanya yang telah hilang sebagai akibat dari ekspansi bangsa Mongol. Bahkan 24 karyanya ada yang baru ditemukan pada pertengahan abad ke-20 di perpustakaan Turki. Di bidang matematika, Al-Kindi memainkan peran penting dalam memperkenalkan angka India ke dunia Islam. Ia juga menerapkan matematika, khususnya konstruksi geometris, dalam menjelaskan fenomena optik seperti
seperti perspektif visual, bayangan, pembiasan, dan refleksi. Karya Al-Kindi yang paling penting dan terkenal adalah Converse Philosophy. Buku ini dianggap sebagai filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan. Adapun karya terkenal Al-Kindi dalam bidang astronomi berjudul On Rays, yang melihat astrologi sebagai ilmu rasional. Al-Kindi juga memiliki karya yang penting di bidang kedokteran berjudul De Gradibus, di mana ia mendemonstrasikan penerapan matematika pada kedokteran, khususnya di bidang farmakologi. Selain itu, Al-Kindi juga memiliki karya yang menjelaskan proses penyulingan untuk mengekstraksi minyak mawar dan menyediakan resep untuk 107 jenis parfum berbeda. Selanjutnya, wafatnya Al-Kindi. Ketika masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil 847 hingga 861, karir Al-Kindi mulai menurun. Diduga terdapat dua alasan yang mendasari hal ini. Alasan pertama adalah persaingan di perpustakaan dalam menerjemahkan karya ilmiah. Sedangkan alasan kedua adalah penganiayaan Al-Mutawakkil terhadap Muslim yang ortodoks. Menurut ahli sejarah, Al-Kindi meninggal pada 873 di Baghdad ketika masa pemerintahan Al-Mutamid.